Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Refleksi Gemah. Renungan Gemah hari ini membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 20. Nanti saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang ketiga saja. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pergumulan hidup kami, perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memimpin, menyertainya ketika kami mengawalinya bersama dengan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memandu langkah kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan yang lurus. Dan kehidupan kami hari ini boleh menjadi sebuah kehidupan yang menyaksikan Tuhan, menjadi sebuah kehidupan yang mengalami Tuhan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yosebah, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang ambisi, maka ambisi punya pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ambisi didefinisikan sebagai keinginan yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu seperti pangkat ataupun kedudukan, mungkin prestasi, atau melakukan sesuatu. Kata ambisi artinya netral. Tapi yang perlu diwaspadai adalah motivasi dan tujuan orang yang memiliki ambisi itu. Jadi ambisi bisa ada ambisi yang baik, bisa ada ambisi yang jahat. Mungkin saudaraku masih ingat kisah seorang Marion Jones, seorang pelari atletik yang berlari di Olimpiade Sydney tahun 2000. Di sana dia merebut 3 medali emas. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dalam sebuah olimpiade. Namun di tahun 2007, Marion mengaku bahwa waktu dia berlari di Olimpiade Sydney tahun 2000 itu, dia memakai steroid. Dan kasus ini diselidiki, akhirnya dia dihukum, semua gelarnya dicabut, bahkan medali emasnya pun dia kembalikan. Ambisi yang Marion punya untuk menjadi seorang juara, menjadi seorang yang dikenal dan terkenal, akhirnya menjadi sebuah ambisi yang menghancurkan kehidupannya. Setelah itu akhirnya dia berhenti dari dunia atletik dan akhirnya dia menjadi orang yang mungkin tidak lagi terlalu dikenal. From hero to zero. Hari ini dalam refleksi Gemah kita akan belajar dari 2 orang wanita, dari Atalia dan Yosebah. Atalia dikenal sebagai orang yang keras, sebagai orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ini tidak lepas dari latar belakangnya. Kenapa? Karena dia adalah putri dari Isabel. Kita tahu siapa Isabel. Yang dengar namanya kita jadi sebel. Atalia ketika mendengar suami dan anaknya mati, maka yang dia lakukan apa? Dia ingin berkuasa. Dia ingin bunuh semua anak cucunya. Ini merupakan sebuah hal yang aneh. Harusnya sebagai seorang nenek, dia merawat, menjaga, menolong mereka bertumbuh menjadi pengganti raja. Tapi yang ingin dia lakukan, dia ingin berkuasa. Lalu dia ingin matiin semuanya. Membunuh semua keturunannya. Tapi di lain pihak, ada seorang wanita yang bernama Yosebah. Dia istri dari Imam Yoyada. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia menyelamatkan Yoas, anak dari Ahazia.
Waktu Yoas mau dibunuh dari kumpulan cucu-cucunya itu, maka Yoas ditarik, diculik, disembunyikan bersama dengan inang penyusunya. Tujuannya apa? Bukan cuma untuk sekedar menyelamatkan Yoas, tapi mereka berencana untuk menjadikan Yoas sebagai raja. Raja yang pada akhirnya membawa umat Tuhan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Membawa umat Tuhan kembali ke dalam jalan yang semestinya, jalan ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, ini adalah ambisi yang kudus, ambisi yang mulia, ambisi yang baik. Kontras dengan ambisi yang dimiliki oleh Atalia. Atalia ingin berkuasa, dia ingin enyahkan semua orang agar kekuasaannya langgeng. Tapi Yoseba ingin agar Yoas menjadi raja yang dapat membawa umat Tuhan kembali menyembah Allah yang hidup. Saudaraku, apa yang menjadi ambisimu hari ini? Apakah engkau punya ambisi yang dilatar belakangi oleh motivasi dan tujuan untuk memuliakan Tuhan? Apakah waktu engkau ingin meraih sesuatu, mencapai sesuatu, ada prestasi yang bisa engkau capai, engkau ingin agar apa yang engkau lakukan itu memberi dampak yang baik kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarmu, dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Hari ini, apa ambisimu sebagai seorang suami? Apa ambisimu sebagai seorang istri? Apa ambisimu sebagai seorang pelajar? Apa ambisimu sebagai seorang pekerja? Apa ambisimu sebagai seorang yang punya perusahaan? Apa ambisimu sebagai seorang yang melayani Tuhan? Apakah engkau punya ambisi yang baik, ambisi yang kudus, yang memuliakan nama Tuhan, yang membawa orang-orang di sekitarmu untuk turut menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan? Ataukah ambisi seperti Atalia yang pada akhirnya menghancurkan kehidupannya? Apa yang menjadi ambisi saudara hari ini? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah ambisi kami boleh menjadi ambisi yang dikuduskan. Motivasi dan tujuannya bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu sertai kami Tuhan dalam apa yang harus kami kerjakan, dalam apa yang harus kami capai, apa yang harus kami raih, supaya bukan menjadi sebuah pengejaran yang sia-sia, tapi boleh menjadi sebuah pengejaran yang bermakna, yang ujung-ujungnya Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami hari ini, supaya apa yang kami lakukan boleh menunjukkan sebuah ambisi yang kudus untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya refleksi Gema hari ini boleh menolong kita terus membenahi hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.